Oke, ini adalah tanggal 17 Maret 2025, hari Senin. Di sini aku pengen kerjain sesuatu hal yang pengen aku kerjain. Hal-hal yang pengen aku kerjakan apa ya? Semisal apa ya? Mau buat timeline, thumbnail, mau buat akun, mau buat eh, tugas mungkin ya, soalnya terakhir dikumpul hari Rabu. Jadi mungkin sekalian nugas. Mau buat konten juga sih sebenarnya, tapi apalagi aku ada analisis juga ya. Jadi aku bingung, banyak banget yang pengen aku lakuin. Jadi daripada bingung, kita susun aja langsung scheduling dulu kita di Word tentunya seperti biasa. Nah, tanggal 17 Maret nih. Yang kemarin konten finishing udah, buat konten shortnya jadi ini berarti ini bagian kontennya. Tapi karena aku lagi nggak mau konten, jadi konten kita buat nggak terlalu prioritas. Buat konten itu paling terpenting itu ininya, berarti apa namanya, akun. Soalnya kontennya jadi itu tinggal apa aja. Lalu yang paling penting yang harus kulakukan adalah aku pengen banget analisis, konten analisis, konten analisis. Cek mau chat udah amat nanti. Soalnya udah jam 3. Ini udah jam 3 dan kalau pesan aku terdistraksi. Soalnya 3, 4, 4, 5, 6, 3 jam tuh menurutku sebentar banget gitu loh untuk menganalisis semuanya gitu. Konten analisis, nah konten analisis ini aku ada banyak nih. Pertama, aku pengen analisis konten apa, pemikir tua ya. Pemikir tua. Nah, di sini juga ada juga yang ini analisis apa tadi, sebentar cari dulu, aku nama kontennya tadi apa. Nah, aku harap konten analisis ini sering kulakuin ya, karena menganalisis itu sangat penting. Oh, jadi belajar uh, apa dia berarti ya. Lihat channel apa tadi, riwayat. History. Cepet jam 3 nih. History aja. Dia tiga side job. Lu bisa nabung $1.000 setiap bulannya. Dan itu $2.000 yang soalnya aku ada rencana untuk bisa ini juga fotonya gitu. Bentar, aku mau lihat full. Oh, 200 subscriber aja. Nih, aku mau analisis sedikit. Aku lihat ya, aku tertarik sama video ngedit konten kreator.
Aku pengen mungkin ngedit konten luarnya lebih menarik. Semua itu gampang dilakukan di era sekarang ya, pasti bisa. Pasti bisa, tinggal skill kita aja yang diasah. Gimana caranya? Nah, aku pengen analis konten analis. Berarti ini analisis konten, konten soal aku mau buat konten. Ya, aku video ini juga termasuk konten, cuman kan aku nggak ngerasa konten. Lalu karena konten itu tidak terlalu apa ya, tugas. Sumpah, demi apapun aku malas banget untuk ngerjain tugas. Tugasku kan kalau bisa aku jabarin tuh pertama, sebentar. Untuk mata kuliah negosiasi, negosiasi dan diplomasi itu kayak cuma nyari apa? Tugasnya cuma nyari apa ya namanya? Jurnal, jurnal tentang negosiasi bebas dari bidang manapun ya. Anjir, iya wajib hari ini dong. Oh ya buat kayak anjir tugasnya nggak sesimpel yang kukira. Ternyata buat cover, buat covernya, buat judul artikelnya apa, full edisi tahun, latar belakang masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, teori atau konsep yang digunakannya apa, metode penelitiannya apa, hasil penelitiannya apa, minimal 1 sampai 10 halaman, presentasikan secara pribadi. Wow, ini hari apa? Hari Selasa. Aduh, aku pengen presentasi tugasnya berat banget nih, harus dibuat nih sekarang. Buat tetek ini juga banyak anjir ternyata. Tugas yang kedua itu tugas ini masih ada 2 tugas sih nggak tahu di WA apa ya. Oh ya, tugasnya itu malam ini wajib selesai. Apa ya? Besok Selasa ya, film dan sinematografi. Aduh, berarti aku nggak nulis kuliah. Aduh lah, biar tau nggak sesuatu yang bikin aku takut tuh harus dieksekusi gitu. Kontrol B, kuliah, 1. Kontrol B, 1. Ya besok tuh, besok bayar bayar iuran
3.000 ya, 3.000 baca isi grup dan baca apa saja yang sudah dibuat dan didiskusikan di mata kuliah matkul apa? Film dan sinematografi, film dan sinematografi. Film dan sinematografi. Lah, Selasa aku cuma satu. Enggak lah. Itu animasi komputer anjir, malas sekali sama Tina. F1. Berarti hari yang aku takutin tuh cuma hari Selasa. Kenapa? Karena isinya orang serius. F1 konsentrasi Tina tentang itu banget cuk. Kalau buat jingle tuh kan mata kuliah Sabtu ya, Jumat lah minimal. Kamis lah. Jumat. Ya, langsung malas aku untuk ngerjain ini karena ada ini. Tugas ini nih. Ini hari apa sih? Senin ya? Ini hari Senin. Sedang dikumpulkan Rabu. Sebenarnya masih ada waktu sih. Sesuatu yang males dan nakutin dan membuat hati ini gak enak tuh langsung dilawan aja lah. Pertama, besok bayarin iuran tuh ya. Udah mas, kalian lihat aja di grupku. Jadi nggak jadi kumpul baca PPT aja pikir skala misalnya ada dan beberapa teman benar aku bilang ya karena ini belum positif dapat diskon ramai dan sebenarnya di aku nggak ada. Waduh ya dia cewek bahasa ini Edi bukan gua. Ayo kita baca dari atas ya, dari atas banget. Kan kemarin nggak ikut ya. Halo guys, saya baru menyampaikan kalau kita jadinya ambil budaya Abugi Art. Abugi ternyata begitu bukan aliran kepercayaan tapi hanya budaya. Kita jadinya ambil, jadi mereka nggak ada ritual, hanya perayaan. Aduh. Oh ya ini pas aku seminggu lalu ya, minggu lalu tahun berapa nih? Ada tanggal nggak di sini sih? Tuesday, tau lah. Thursday itu hari Selasa. Ini yang nggak jadi ikut ya. Iya, cuman ini aja ya mungkin ya nggak jadi ikut ya. Oke, ini saya iuran buat iuran tangan. Ini grup ada berapa orang ya? Kira mereka ada membernya berapa sih? 14 member, tapi yang ngerespon itu 2 aja. Ali Fikri.
Halo guys, sorry baru menyampaikan kalau kita jadinya ambil budaya aboge. Ternyata aboge itu bukan aliran kepercayaan tetapi hanya budaya aja. Jadi mereka nggak ada ritual, hanya perayaan sebelum lebaran aja yang dinamakan sedekah bumi. Dan setelah wawancara dengan teman-teman yang lain, beberapa teman bilang kurang tertarik karena terlalu biasa. Maka dari itu, aku mau tanya ke teman-teman yang lain gimana, mau tetap ambil enggak? Kalau misalnya enggak, coba cari ide yang lebih menarik lagi. Tapi mengingat deadline PPT kita sinopsis harus udah ada Selasa besok, jadi kita pakai yang abogenya dulu. Nanti semisal udah ada dapat ide yang lebih menarik, nanti PPT-nya diganti lagi. Dan satu hal lagi, kalau mau minta saran ide dari teman-teman semua, judul yang menarik buat thank you. Saturday Saturday itu hari Sabtu kemarin tanggal 15 ya. Iya, yang rekaman tapi terlalu panjang, jadi mungkin kita ada pertemuan kali ya, presentasi di hari Senin. Bisa, Pak. Pada bisa kan? Oh iya, mau kirim rekamannya terlalu panjang, jadi mungkin jam berapa Git? Kalian maunya jam berapa? Di jam berapa? Aku sih maunya pagi kalau bisa. Kalau aku matkul jam 8 sampai jam 12. Habis itu mau ngasprak. Aku masih bingung ngasprak tuh apa ya? Ngasprak dan ngelaprak tuh beda nggak sih? Ngelapraknya anjir. Gas, sejudul dong. Aku belum ada ide. Nah, aku coba cari-cari atau mungkin bisa jalan ceritanya mau gimana. Nah, tradisi budaya buduh panjang. Tradisi budaya bagi dalam waktu dekat. Likuran 10 hari terakhir di bulan puasa. Acara syukuran doa bersama untuk menyelesaikan 10 hari terakhir. Di Aboge menggelar puasa 30 hari bukan sebulan. Dari 30 hari itu akan terbagi menjadi dua dengan konsep 20 hari pertama malam ke-21 dinamakan likuran. Dari situ akan dilaksanakan sebagai nilai syukuran dan doa yang disampaikan untuk menyelesaikan sisa 10 hari. Setelah 30 hari selesai, ada konsep Idul Fitri, saling halal bihalal, salam-salaman dengan merayakan walaupun tidak serentak, tapi disitulah tapi di situ hari itu apa di satu hari itu bertemunya antara saudara rekan untuk dimaafkan saling memaafkan, halal bihalal dilakukan 1 Syawal tanggal 31 Maret nasional pada Sabtu, abagi puasa Minggu, makanya sama puasa 30 hari. Dimungkinkan nasional 1 Syawalnya di hari Senin, kalau bukan nasional 1 Syawalnya di hari Minggu. Kalau ABG hari Selasa, hal ini sudah berlangsung ratusan tahun. Kalau ABG hari Selasa, tadi ABG 1 Syawal berarti ya? Kok nggak connect aku tiba-tiba? Ulang. Setelah 30 hari setelah konsep merayakan syukuran bareng, selesai berpuasa, alasan banyak sekali yang datang ribuan orang walaupun tidak serentak, tapi disitulah bertemu antar saudara rekan untuk dimanfaatkan saling memanfaatkan halal bihalal yang dilakukan pada 1 Syawal pada 31 Maret nasional pada hari Sabtu. Aboge puasa Minggu, makanya sama-sama puasa 30 hari. Dikemungkinkan nasional 1 Syawalnya di hari Senin, kalau bukan nasional 1 Syawalnya di hari Minggu. Kalau aboge hari Selasa, hal itu sudah berlangsung ratusan tahun lalu dan menjadi sebuah nilai panduan bagi semua yang menggunakan hitungan aboge. Aboge bukan Islam, tetapi aboge sebagai nilai persyaratan di mana untuk mengetahui hitungan hari, bulan, dengan ketentuan aboge, hitungan hijrah Islam lama. Aboge alif, rebu, wage. Oh, aboge itu alif, rebu, wage. Aboge 1 Muharram nya di tahun pertama yang dimana menjadi ketentuan dasar di tahun alif. Di hari Rebo adalah 1 Maraton, 1 Syawal. Aboge sangat jarang bersama dengan pemerintah
kadang selisih hari, kadang 2 hari tergantung keberangkatan awal 1 Ramadan. Bulan Apit, bulan setelah Syawal, April, Mei dilaksanakan sedekah bumi. Bulan Apit, bulan setelah Syawal, April, Mei, Apit berarti. Dilakukan sedekah berarti antara bulan April ini kan Maret ya, April bulan depan. Sedekah bumi yang dilaksanakan di masing-masing dilaksanakan di masing-masing wilayah. Diungkap Wangon adalah desa yang ada cuma bukan berarti lebaran yang ramai, tapi di semua desa ada. Acara dilaksanakan di siang hari. Sedekah bumi mengadakan bersih jalan terutama kuburan umum. Setelah selesai dilakukan syukuran, doa berterima kasih kepada bumi, akan ada berjalan kegiatan budaya dan berkembang di bawah naungan para tokoh wilayah mengkoordinasikan. Sedekah bumi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan di bulan Apit. Apit itu tadi dibilang tadi bulan Syawal atau April Mei. Mau itu hari dan tanggal berapa, bahan sembelih tergantung kemampuan para masyarakat. Ayam, kambing, sapi, likuran jatuh pada saat malam minggu. Pelaksanaannya di berbagai masjid ataupun suro dilaksanakan pada saat maghrib dan habis taraweh. Diadakan cemilan jajanan pasar. Aboge tidak memiliki ritual khusus, adanya sebagai konsep adat budaya. Konsep kegiatan tadi dilaksanakan secara rutin, maka disebut dengan adat budaya. Di Wangon, aboge dihitung sebagai harmonis, tidak ada pemaksaan dan tekanan atau dari manapun. Hukum dari adat dilindungi oleh pemerintah, Mendagri, dan seterusnya. Disediakan payung hukum. Gita ini orang keren banget anjing. Orang pintar banget. Insecure aku dengan pintaran dia. Jadi yang ku dapat dari ngebaca ini adalah sebenarnya mau ganti sebuah judul ya, katanya aboge. Soalnya aboge itu biasa ya. Jadi teman-temanku tuh pengen ngebuat yang luar biasa. Ada saran. Jadi kalau belum ada ide ya dibuat aboge dulu. Nah, aboge itu kayak gini. Aboge itu dia apa? Alif Rebo Wage gitu. Jadi dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Tanggal 31 Maret. Bentar lagi dong 31 Maret. Ya. Terus hari Selasa ya. Hari Selasa itu tanggal 1 itu ada kayak acara adat yang banyak banget lah. Ada syukuran, ada sedekah bumi yang pakai ayam sapi ini. Coba baca dulu. Git itu nanti katanya mau dikabarin info selanjutnya. Mau ngabarin siapa? Yang mana Feb itu kemarin dari narasumbernya? Kata bapak-bapaknya. Alfikir Feb, coba nanti ditanya lagi. Walah, tak kira dikasih nomor HP narsum buat hubungi kita. Kan gak ada di Ali. Gak dong, kita dulu nanti tanya sebelum 1 Syawal itu. Tadi kan yang kita butuh Feb. Walah, mau yang likuran atau sedekah bumi sih? Nanya dengan nada lirih. Tapi kenapa dia mau merekrut aku ya? Kok di close sih? Jujur ya, aku kalau buka grup tuh males cuy. Sumpah, demi apapun. Mager. Bodo amat kayak. Sama kelompok tuh bodo amat gitu loh. Lagi aku udah punya kesibukan kayak ini. Lah, gak ada kesibukan aja kalau males buka grup. Makanya aku harus buat. Kalau likuran itu ya cuma satu musola dan gak ramai. Ya menurutku kalau sedekah bumi kan satu dusun bahkan satu desa. Itu pasti dijamin ramai. Kalau menurutku itu mending sedekah bumi dengan nada santuy. Kalau likuran ya bagus. Juga sih aku ngikut aja. Juga udah ngelobi temenku
adikku, anak Cikakak, biar kalau ada info likuran dan sedekah bumi bisa ngasih kabar ke aku. Wow, gak mepet deadline. Sikat, nanti ku kabari kalau udah mau likuran. Bismillah dapat info sedekah bumi ya, kena sedekah bumi. Aku kira kemarin sedekah bumi asli yang mau diambil. Oke, sedekah bumi aja. Saran judul dari aku, unggah bumi wulu jengan bumi labuh bumi ruwut bumi wulujeng jagat kaula bumi. Artinya apa? Share dan alasannya apa? Kalau bisa log line-nya dan dulu nggak sih itu sedekah bumi, artinya bahasa krama. Buat nonton judul, oh alah, hehe, malam ini log line jadinya. Siap. Oh iya, kemarin tuh disuruhin ya. Dokumenter Shirley Gita Blackland. Mbah Salam, seorang juru kunci berusia lebih dari 60 tahun. Beliau berusaha mempertahankan dan melestarikan tradisi turun-menurunnya itu budaya aboge di desa Cikakak. Oh, berarti di desa Cikakak ya? Wih, berarti kalau misalnya aku buat video itu kan tempat dekat saudaraku ya. Mungkin bisa istirahat apa ya? Banyumas. Dalam persiapan sedekah bumi, ia memimpin masyarakat setempat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sedekah bumi, dan terdapat juga Masjid Saka Tunggal yang menjadi ikonik bersejarah yang diyakini lebih tua dari kerajaan Demak. Wih, Masjid Saka yang pernah kunjungi itu yang di Cikakak yang banyak monyetnya, coy. Ini tanggal berapa sih? Aku saking malesnya. Kemarin dibuat. Kemarin hari Senin. Lah, ini kan hari Senin. Tanggal 16 berarti ya. Di desa Cikakak, Wangon, Banyumas. Logline tuh ini berarti. Logline tuh apa ya? Logline tuh kayak apa ya? Sinopsisnya apa ya? Kalau dalam buku logline itu apa? Logline dalam film adalah ringkasan singkat dari sebuah film terdiri satu atau dua kalimat. Logline berfungsi untuk menggambarkan konflik. Tapi ini kayak enggak satu, ya cuma beberapa kalimat sih. Juru kunci dan melestarikan udah aku jadi cekak Banyumas dan masyarakat yang memimpin masyarakat setempat untuk melakukan waktu dan tempat pelaksanaan sedekah bumi, dan terdapat juga Masjid Saka Tunggal. Ya, di desa Cikaka, Wangon, Banyumas, Makah Sulam, seorang juru kunci yang telah mengabadikan hidupnya untuk menjaga budaya. Wow, salut sama orang yang mengabadikan hidup untuk budaya gitu. Salut banget dengan kalau aku nggak bisa gitu dengan perkembangan zaman yang canggih, yang ya mungkin jiwa dan raganya tuh memang udah dari kecil memang di situ, jadi ya wajar aja. Aboge akan dimulai mempersiapkan salah satu tradisi besar, yaitu sedekah bumi. Setelah hari raya Lebaran, Mbah Sulam bersama warga desa akan melakukan musyawarah untuk menentukan tanggal dan lokasi pelaksanaan acara sakral ini, yang biasanya dilakukan di Jalan Desa atau kompleks pemakaman leluhur. Masjid Saka Tunggal sendiri merupakan warisan sejarah yang diyakini berdiri sebelum Kerajaan Demak ada, dengan arsitektur unik yang masih lestari hingga kini. Dalam rangka sedekah bumi ini, warga melakukan pembersihan di 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 nah, di air di area sekitar, termasuk jalan dan
apa nih? Peseran sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Ritual ini nantinya akan diatur dengan doa bersama sebagai ungkapan rahasia bersyukur. Jadi untuk logline itu ada juru kunci, sedekah bumi yang dilakukan di Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Pangon. Iya, untuk menentukan tanggal. Paling penting ya, untuk menentukan tanggal dan lokasi pelaksanaan acara sakral ini yang biasanya dilaksanakan di masjid. Dalam rangkuman sedekah bumi ini, warga melakukan pembersihan di area sekitar, termasuk jalan sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Ritual ini nantinya akan diatur dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi ya mungkin. Hasil bumi dan keberkahan bagi desa. Melalui perjalanan Mbah Sulam, cerita ini mengungkap perjuangan mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi. Nah, begitu kan? Itu yang aku rasain ketika udah arus modernisasi ini secara nggak langsung budaya itu akan terkikis ya. Takutnya seperti itu. Makanya aku salut dengan seseorang yang mempertahankan mengabdikan hidupnya untuk tradisi budaya. Wah, Direktur Statement pada 14 Maret 2025. Anjir lama ya. Saya dan beberapa teman saya mengunjungi desa Cikakak, Wangon, Kabupaten Indonesia dan bertemu dengan juru kunci yaitu Mbah Sulam. Ingat, Mbah Sulam, menyulam. Dalam pembincangan kami, Mbah Sulam menceritakan bagaimana budaya aboge termasuk ritual sedekah bumi yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam. Salah satu hal menarik yang ada yaitu Masjid Saka Tunggal yang diyakini telah berdiri sebelum Kerajaan Demak. Ini memiliki arsitektur unik dengan satu saka tiang utama yang masih terjaga kebersihannya, keasliannya hingga kini dan menjadi bukti perjalanan sejarah yang panjang. Melalui film dokumenter ini saya ingin melakukan bagaimana tradisi turun-menurun bertahan di tengah arus modernisasi. Kisah Mbah Sulam bukan sekedar dokumentasi budaya tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga identitas dan kearifan lokal. Saya berharap film ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menghargai dan melestarikan budaya kita. Benar. Berarti judul untuk ini adalah ruat bumi. Ruat berarti membersihkan sesuatu agar terbebas dari hal buruk. Bumi melambangkan tanah, alam, dan kehidupan yang diberikan leluhur dan harus kita jaga. Jadi dari logline-nya tadi itu Mbah Sulam yang berumur 60 tahun akan melakukan sedekah bumi yang dilakukan pada sekitar tanggal 31 Maret ya, Pak? Ya, tinggal 31 Maret. Nah, ya pokoknya tanggal segitu sedekah bumi ini berarti aku libur nggak ya? Berarti liburku dipakai untuk buat film dokumenter. Kocok. Nah, jadi acara sedekah bumi nanti banyak dilakukan pembersihan kayak bersihin jalan kayak mungkin nanti ada bersihin paret, bersihin rumput dan juga nanti sedekah bumi itu kayak mensedekahkan apa ya namanya berupa hasil bumi, contoh kayak apa namanya kayak kalau ada kurban ya sedekah kurban
ayam, kambing, sapi, daging itu kepala mungkin ya. Sinopsis di Desa Cikakak ada juru kunci ya namanya Mbah Sulam yang telah mengadu-adu hidupnya. Lalu ya, aboge ya. Aku lupa ya apa yang aku baca, aku lupa gitu loh. Sindrom apa ini? Sindrom goblok apa ya? Aku baca, cuma aku lupa. Bagian sinopsis. Mm-mm. Ya, cuman ngebaca sebuah dan aku mengetahui isi dari grup ini aja aku udah hampir sejaman. Makanya itu kalau aku nggak baca, rasa bersalah itu banyak gitu loh. Seorang guru kunci berusia 60 tahun, beliau berusaha mempertahankan melestarikan tradisi turun-temurun, yaitu budaya aboge, alif, rebo, wage. Di Desa Cikaka Banyumas dalam persiapan sedekah bumi yang memimpin masyarakat setempat menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sedekah bumi, dan terdapat juga Masjid Saka Tunggal menjadi ikonik bersejarah yang diyakini lebih tua dari Kucing Demak. Sinopsis Mbah Sulam sejak juru kunci di Desa Cikakak, Banyumas mempersiapkan tradisi sedekah bumi. Setelah Lebaran bersama warga desa, Mbah Sulam akan mengadakan musyawarah untuk menentukan tanggal dan lokasi acara yang biasanya dilaksanakan di Masjid Saka Tunggal, Jalan Desa atau makam leluhur. Masjid Saka Tunggal yang diyakini berdiri sebelum Kerajaan Demak memiliki arsitektur unik dan bersejarah panjang. Dalam rangkaian sedekah bumi, warga melakukan pembersihan di area sekitar sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Acara ini akan ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur dan keberkahan bagi desa sendiri. Mbah Sulam. Oh, berarti ceritanya tentang Mbah Sulam. Cerita dalam mempertahankan tradisi Aboge di tengah arus modernisasi dan menjaga pengalaman tak terlupakan. Hmm. Itu seseorang yang memiliki gelar secara terkenal luhur dan ia dipercaya sebagai pemegang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BP dan memiliki pengetahuan sejarah tentang asal-usul tradisi beragama Aboge
Tanpa laksana dorongan sebagai penjaga sejarah sekaligus. Siapa namanya? Juru kunci. Cerita Mbah Sulam dan tradisi sedekah bumi di Desa Cikakak menggambarkan perjuangan jaga budaya lokal di tengah. Mbah Sulam memimpin pelaksanaan sedekah bumi, sebuah tradisi yang menghubungkan warga dengan melalui rasa syukur atas hasil bumi. Kami menginginkan kisah ini untuk penting. Yang intinya, inti dari segala inti di sini tetap mengambil budaya aboge ya. Alif Rebu Wage, yaitu tentang sedekah bumi. Nah, nanti dibuat film dokumentasi. Coba pakai otakmu untuk merekayasa, memvisualisasikan ketika ada itu berlangsung. Cari dari pengalaman yang udah ada yang kayak dulu ya waktu PMM. Jadi di filmnya itu nanti aku memvisualkan sebuah masyarakat yang sedang berkumpul melakukan ritual aboge, yaitu tentang sedekah bumi ya. Nah, di situ ada persembahan kayak misalnya uh, tuh yang rame-rame kayak gini ya. Ya ada nggak ya? Coba itu ya. Berarti nggak mesti daging atau apa? Lasik gue burine. Iya tadi gue lasik gue no. Sing nang sini bos ya. Ya ora. Kumane enggak? Kesini kan ya. Kesini kan nanti nang. Ya plastik kira enggak aja nang. Tidak. Isi kurang akeh no. Ora cukup ya Orang cukup parakan Jawa. Ini sampai. Coba lo jual cowok. Bre. Kontak mana enggak? Itu kental ya, kental gitu. Kita bisa melihat ini. Tapi aku masalahnya di aku tuh aku nggak aware gitu. Aku terlalu banyak di dalam gitu. Informasi ini nggak tahu nih. Kalau nggak ada tugas kuliah mungkin aku nggak tahu tentang aboge ini. Masalahnya cuma nggak aware aja. Tuh kayak gini sebenarnya ya. Nanti ngomongin banyak orang yang pakai baju ini rame. Kalau Bano Keling itu kalau di sini sebutannya kan bukan Bono tapi Bano. Bano Keling. Bano itu wadah, keling adalah hitam. Hitam itu langgeng. Karena masyarakat di sini sebagai komunitas Bono Keling rata-rata mengakui bahwa di dunia ini hanya sebentar, yang harapannya tujuannya adalah nanti masuknya ke alam gelap. Orang-orang kayak gitu ngomongnya pinter loh, maksudnya bisa ngomong gitu kayak kok bisa dia berkomunikasi gitu. Mungkin karena sering bersosialisasi dengan masyarakat ya, jadi terlatih dia ngomong kayak ini. Sedangkan aku ya ngomong itu menurutku sesuatu yang sulit gitu, mengutarakan apa yang kita pikirkan itu sama dengan pemahaman orang lain tuh gimana gitu loh. Cara ngomong dengan efektif tuh gimana gitu.
Padahal aku anak ilmu komedi. Dengan mau sehingga disebut hitam adalah langgeng kan. Aku tuh takutnya kalau misalnya budaya-budaya kayak gini tuh ya, anak mudanya kemana gitu loh. Pernahkah kalian mendengar istilah Islam Aboge? Keislaman Nusantara ini menganut model keislaman yang sinkretis dan bersifat lokalistik Jawa. Ada beberapa daerah di Nusantara yang menganut Islam Aboge. Islam Aboge bukanlah aliran agama tersendiri. Layaknya seorang Muslim pada umumnya, para penganut Islam Aboge juga menjalankan rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lainnya yang umum dilakukan oleh umat Muslim. Aboge sendiri merupakan kepanjangan dari Alif Rebo Wage, yang merupakan jenis perhitungan kalender menggunakan sistem satu windu untuk menyelesaikan satu periode waktunya. Menurut penganut Aboge, satu windu terdiri dari tahun Alif, He, Jim awal, J, Dal, B, Wawu, dan Jim akhir. Apakah kalian pernah mendengar atau mengenal Islam Aboge sebelumnya? Mari tulis di kolom komentar. Angsal nggih matur nuwun nggih angsali damel tumbas napa nggih. Nah, jurmanke utawi sateruse niki Pak Lurahe sinten mawon, Pak Kaduse sinten mawon, Pak Ustate sinten mawon nggih sesepuhe. Rong randi rong. Antri kena loh. Ya harus kayak gini ya, agar anak muda tuh di masyarakat tuh bakal menjadi penerus tuh. Dia tuh harus dikasih suka, dia gimana cara anak-anak itu suka sama budaya ini gitu. Dan nantinya ketika dewasa dia tuh tidak akan melupakan budaya ini dan harus merelakan hidupnya mengabdi tentang budaya. Apa ya? Ya itu kan hidup seseorang kan punya tujuan masing-masing. Aku merasa kalau kayak gitu tuh apalagi mengabdi ya untuk sesuatu perusahaan sebenarnya tuh mengabdinya ini kayak gimana ya, ada benefit apa gitu ke diri kita gitu, mungkin masyarakat atau keramahan orang kenal. Aku butuh sesuatu yang lebih, aku berpikir yang lebih besar gitu. Aku pengen keluar negeri, aku pengen jalan-jalan, aku pengen mengenal seluruh budaya budaya Indo ya. Lumayan budaya ini tuh sebenarnya kaya banget budaya ini. Aku pengen mengenal budaya di luar negeri lainnya gitu kan. Kejawen juga beda ya. Islam Kejawen juga dikenal sebagai agami Jawi yang merupakan perpaduan antara adat keagamaan yang dimiliki masyarakat Jawa, seperti agama lokal Sunda Wiwitan, Kapitayan, pengaruh agama Islam dari zaman Demak dan agama Hindu-Buddha dari zaman Majapahit. Raja Mataram Islam pertama, Panembahan Senopati, bernama asli Danang Sutawijoyo, yang juga dikenal sebagai Sutawijaya, bisa dianggap sebagai pendiri agama Islam Kejawen. Islam Kejawen semakin berkembang seiring dengan keyakinan orang-orang Jawa bahwa agama yang Islam Kejawen juga dikenal Kiye kerupuk karo daging Lombok abang brambang bawang karo kecap Wis
UGM KKN sampai ke Purwokerto anjir. Kakak masih di sinilah aku bermain monyet dengan teman-temanku. Aduh, kangen banget masa-masa PMM. Kenapa sih harus terulang lagi gitu loh. Sini ada penjaga, orangnya bisu, nggak bisa ngomong, makanya aku juga ngerasain air sampai ya kenangan masa lalu itu sedikit menyayat hati. Gak bisa move on sama PMM. Kenapa sih PMM gak ada lagi? Aku pernah sholat di sini juga ya. Suatu fun fact, aku pernah sholat di Masjid Saka Tunggal. Empat orang aja itu. Tuh ada caranya sedekah bumi itu namanya. Wis wong ngene. Wis wong ngene coba. Tinggal.
Berarti sebetulnya ke monyet-monyet itu ya? Model Wilekenta wilekek maketaprek ngrungkepi getek kita meprek jugangan tetek menyat dewek karo mringit ketek wilekenta wilekek kaki tengkek tiba meklaprek awak dangkek balunge semplek oklat katlek kayang bersih sangkrek jenggelek kuput-uput melek esuk-esuk wis labu kakean tengek sing cerene kedetlek cere beyekane bengkek rupa-rupan jaluk kedetek pengek ada tokan kakean tengek wong bitua picitan kutul trenggalek gayane menteng Apa anjing? elek nek weru prawan diledek ora Bapak Sulam. Fun fact Bapak Sulam. gayane menteng elek nek weru Bapak Sulam. prawan diledek Bapak Subagio, Bapak Sulam, sekarang udah jadi Mbak Sulam, jadi kunci. Gak tau jadi juru kunci apa tadi ya. Ya jadi kunci. Bapak Sugito dulu banyak banget ya. ledek ora elingen nek kecong kumat bengek dan gelisah menunggu di sini Di sudut sekolah. Pesan kebutuhan masak seperti di Besok iklan gimana Ramadan ya ini film segera ya? tiba pakai GrabMart. Aku editor aja mampus lah. Assalamualaikum Bu. Bukannya kita mau ketemu di kantor. Jangan lihat nih. Rasanya nggak enak tuh. Cek ngomong apa? Struktur bangunan itu yang mempengaruhi karena ini cuacanya panas kan. Nah, itu kan bangunan tingkat, terus itu dekat pintu juga. Kena cahaya, kena udara, terus anget. Kayak gitu sih biasa itu Seng, itu cuaca, faktor cuaca sama bangunan nih kayak gitu. Nyerap panas apa enggak. Aku dulu sering tahu di Sumatera sana di bagian ruang tengah dingin, nanti di bagian dapur panas meromong gitu. Dinginnya tuh dingin kayaknya lantai gitu. Biasa. Kok cewekku lebih tahu ya daripada aku?
Ya, seperti itu. Setidaknya aku udah lega lah besok. WA ada nggak lagi yang penting-penting? Paling tinggal Tina ya paling. Ya, sejam aku ngurus aboge-abogean. Udah ya, aboge. Ya, aduh, sakit. Aduh, sekarang ini coy. Baru kata selesai sebelum menyelesaikan ini nih. Selagi ada AI, gue tidak takut dengan apapun. Ngantuk. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta. Jangan sampai berapa menit ya? Jam. Negosiasi apa ya? Coba aku ketik negosiasi. Dipresentasikan secara pribadi. Aku harus bisa presentasi di depan kelas ya. Itu angkatan 22 juga sih, Chef. Iya kan? Jurnal negosiasi. Apa ya jurnalnya ya? Apa nih? Pilih. Ini apa? Harus di data D ya. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak lainnya. Indonesia negara kita tercinta. Strategi komunikasi negosiasi pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis.
Ini jurnal apa? Universitas Pasundan. Universitas Pasundan kan punyanya si Kanip. Ya. Universitas Pasundan di mana? Jawa Barat ya. Bengkalis apa? Bengkulu apa? Setelah Bengkalis ya. Tahu deh, salah berarti enggak. Ilmu sosial. Nah, ini lumayan lah. Nih, kan ada nih tulisannya kan, enak banget, Cok. Volumenya ini. Langsung ketemu, Cok. Gampang banget. Gak sampai berapa menit langsung ketemu. Kemajuan AI. Sangat berperan penting. Sebelum kita menanyakan jurnal-jurnal itu, jangan di akun ini dah. Jangan di akun ini. Karena akun itu sangat berharga untuk aku nanti konten. Sumpah ini nggak selesai-selesai. Jam 4 masak nasi jam berapa ya? Kita pelongkan dulu. Apa sih? Bilang jangan itu. Kalian berhitung aja. GPT. Yang pertama, temanya tadi aku tentang sosial apa sih? Negosiasi pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis. Pengusaha untuk kesepakatan bisnis ya. Lalu cantumkan di grup agar dia buat PPT. Covernya apa? Cover itu judulnya ini. Apa judul jurnal? Apa judul jurnal? Aku pengen ngetes walaupun aku udah tahu nih volume berapa nih tadi. Volume berapa? Volume berapa? Edisi volume
edisi tahun. Lalu latar belakang apa, tujuan penelitiannya apa, teori atau konsep yang digunakan apa, metode penelitiannya apa, dan hasilnya apa. Total 10 halaman ya. Loh, kocak. Bener. Kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian sudah selesai. Tinggal aku cari template untuk buat PPT ku. Udah selesai. Aduh, aku pengen ngapain lagi ya. Aduh, udah sejaman aku belajar. Untuk ngedit tuh kan beda lagi ya. Masih lama tuh, masih Sabtu. Hari Senin harusnya gua libur. Presentasi secara pribadi berarti besok ya. Besok aku mau belajar presentasi. Dari Indonesia negara kita tercinta dengan jadi siapa yang mau presentasi? Saya Bu, saya mau presentasi biar cepat aja lah, biar agak lama. Muku. Halo, ya. Muku. Kucing aku. Tidurnya kayak gitu sih, Miki. Analisis ini. Ya, konten tadi. Mana? Salin.
Tugas udah sedikit lah ya, belum finishingnya ya. Aman, aman, aman ya. Evan animasi komputer, konfirmasi Tina belum. Hajar sekalian. Aku harus kebiasaan menghajar. Apa? Ya kenapa Mbak kemarin info tentang ini ya, nanya animasi komputer ya? Itu tugas apa enggak ya? Menurutku sih nggak tugas sih, kemarin aku bilang itu untuk latihan. Kalau mau dicoba di rumah sebagai ya belajar untuk praktek beranimasi gitu, masih kata bapak itu. Ya seingat aku nggak ada tugas untuk animasi komputer ya. Iya kan? Bener kan? Iya. Seingat aku ya Mbak. Ya yang sebelumnya Mbak Tina kemarin pas subuh-subuh nelpon aku tuh nanya animasi komputer ya kalau nggak salah. Aku nggak sadar itu soalnya bangun tidur setelah sahur itu aku kan tidur bangun kaget bangun terus langsung ngangkat. Ngangkat. Mbak Tina kemarin nelpon aku ya subuh-subuh gitu ya nanya mata kuliah animasi komputer ya Pak apa ya kalau nggak salah. Aduh kok belibet ya. Mbak Tina kemarin nelpon subuh-subuh itu nanya tentang tugas mata kuliah animasi komputer bukan sih? Soalnya aku setelah sahur tuh langsung tidur. Terus kaget kaget langsung dengar telepon kan. Jadi langsung kebangun ngangkat. Dan ngangkatnya tuh nggak sadar entah ngigo entah apa aku kayak nggak sadar gitu. Intinya ngangkat. Ya tapi aku sadar sih sedikit sadar kalau itu ngangkat. Mungkin jawabannya nggak apa ya nggak jelas. Aduh apa ya? Mungkin jawabannya mungkin terlalu ngantuk jadi jawabnya nggak jelas. Mbak Tina kemarin nelfon aku ini ya, nanya tentang mata kuliah animasi komputer ya. Seingat aku sih untuk mata kuliah Mbak Tina kemarin nelpon Mbak Tina kemarin nelpon tentang Mbak Tina kemarin nelpon nanyain tentang animasi komputer ya. Mbak Tina kemarin nelpon nanyain mata kuliah animasi komputer ya. Soalnya Mbak Tina kemarin kalau nggak salah subuh-subuh nelpon aku nanyain mata kuliah animasi komputer ya kalau nggak salah. Iya kan? Sedikit keperjelas ya soalnya kemarin tuh setelah sahur aku langsung tidur jadi dengar notif telepon jadi aku angkat jadi gak sadar sebenarnya itu jadi aku nggak jelas balas batinnya tuh balas apa gitu nggak fokus karena memang nyawa ya seingat aku animasi komputer itu nggak ada tugas lah seingat aku kata bapak itu yang kemarin buat animasi orang pakai green screen mulutnya ngomong-ngomong itu kayaknya nggak tugas lah itu cukup jadi bahan latihan aja seingat aku kata bapak bapak itu dan kalau mau dilanjutin di rumah nggak apa-apa sebagai bahan pembelajaran aja setahu aku nggak ada tugas sih untuk animasi komputer ya mungkin itu aja yang aku tahu.
Ya, selesai semua. Rasanya tuh tenang, damai setelah ini aku lakukan gitu loh. Tenang, damai. Ya, walaupun aku harus merelakan tidak bisa menganalisis ini, tiga konten ini ya. Jadi kayak, aduh. Ya, setidaknya aku merasakan ketenangan jiwa atas menyelesaikan sesuatu. Jadi buat kalian yang terkadang lari dari tanggung jawab, misalnya ya, aku juga sering seperti itu. Cuman itu kan perasaannya sangat gak nyaman ya. Sangat gak nyaman, apalagi kayak nugas juga itu kan sesuatu yang gak nyaman gitu ya. Coba kalau bisa ketika ada sebuah tanggung jawab, misal tugas, misal hal apapun yang merasa kalian punya ada ambil tanggung jawab di situ, kalau bisa ya kerjain aja. Nggak harus memikir perfect, hasilnya perfect atau gimana pun nggak usah mikirnya kayak gitu. Menurutku ya kerjain aja. Masalah sempurna atau nggak sempurna itu belakangan gitu loh. Kayak aku tadi ya ngerjain tugas pengen cepat gua aja menggunakan AI, dan itu belum baca seluruh jurnalnya ya. Jadi aku juga harus baca dan latihan untuk presentasi, karena memang jujur aku kalau ngomong di umum ya sampah ya, kurang bisa. Jadi aku butuh latihan untuk presentasi. Aku bukan orang yang baca sekali baca oh paham buat PPT dan paham langsung bisa presentasi, enggak gitu. Aku butuh latihan. Ya, aku nggak sehebat teman-temanku yang seperti Amanda Sela, seperti Tina, seperti orang-orang yang bisa public speaking depan umum yang sangat baik dan wow gitu loh. Juga tanpa terbata-bata, tanpa ya mungkin mungkin aku kayak gitu di depan orang-orang kalau presentasi. Jadi aku masih butuh banyak latihan. Makanya aku buat video-video kayak ini, berbicara di depan kamera kayak ini agar terlatih aja aku berbicara, skill public speaking terasa dan aku bisa selayaknya manusia. Apalagi ya itu, bagi kalian ketika kalian ada rasa gak enak, takut di hati, aduh gimana ya, aku merasa aduh malas sekali kerja, aku takut, aku ada pokoknya rasa gak enak di hati, coba lakukan, lawan, kerjakan sekarang di detik itu juga, lawan rasa malas, lawan rasa takut gitu. Sebenarnya rasa takut itu wah yang kamu kira gitu, karena sudah terbiasa mungkin menghadapi tanggung jawab. Jadi ketika menghadapi tanggung jawab kamu merasa takut gitu. Coba berani dan hajar tuh sama rasa takut kayak apa tadi gitu. Mungkin bagi kalian yang lihat ini kalau ada lihat ngebalas chat itu sesuatu yang mudah bagi kalian. Tapi menurutku ngebalas chat itu adalah sesuatu yang menguras energi gitu. Contoh kayak jangan apa ya, ini ya, orang yang paling kusayangi, orang tua atau pacar aja aku malas balas cepat. Nah nih, aku tuh selalu balasnya slow respon, karena mau balas dan butuh untuk apa tuh, butuh sesuatu yang apa ya, ekstra gitu loh, atau sekedar mood-moodan aja lah untuk membalas itu. Apalagi ketika aku masuk di sebuah kelompok nih, kelompoknya tiba-tiba rame ngebalas apa yang dulu tuh kayak aduh, kayak malas gitu. Ada suatu energi yang harus kukorbankan untuk merespon mereka. Sampai juga harus jadi tugas ya, apalagi yang tugas yang gak suka gitu ya, apa sih, bisa selesai aja sih ya. Intinya ada nggak enak di dalam hati, coba lawan, kerjakan apapun bisa, walaupun progresnya ketika kalian kerjakan saking malasnya ya bisa dikerjakan cukup mungkin. Kalau dari awal aku tadi cuma dapat nih jurnalnya, udah progres untuk jurnal juga wajib dihargai gitu. Mungkin progresnya nggak seberapa ya, cuma download jurnal dan cari jurnal, tapi itu udah suatu progres untuk mencapai ke berhasilan dalam mengerjakan tugas. Kalau sedikit demi sedikit itu kerjain ya, secara nggak langsung akan selesai. Ketika kita mengerjain tugas dan menggambarkan di pikiran kita harus selesai, kita harus membuat ini secara sempurna di pikiran kita, itu kan rasa berat gitu. Jadi salah satu untuk mengatasi rasa berat itu dengan memecah pekerjaan itu menjadi kecil mungkin ya, hal sederhana apa yang bisa lo lakukan untuk
mencapai keberhasilan dalam mengerjain tugas. Salah satu contohnya hal kecilnya cari jurnal. Udah, ketika lu berhasil mencari jurnal, udah apresiasi atas keberhasilan lu itu. Walaupun kemungkinan kalau dilihat ya, orang lain nilai nggak seberapa, cari jurnal doang kok. Ketika lu udah berhasil melawan rasa malas, tapi dengan cuma jurnal yang seperti itu ya, itu patut diapresiasi, itu juga termasuk progres. Jadi hargai setiap tindakan yang udah kamu lakukan selagi itu berprogres ke depan, walaupun itu hanya 1%. Hargai setiap progres. Ya mungkin itu aja, aku pengen masak nasi, lagi buka 1,5 jam lagi buka masak nasi, dan aku apa ya, mungkin nanti buat aku ya. Terima kasih udah mau menyaksikan aku mengerjain tugas. Saksikan tugas selanjutnya.